Oke guys, kembali lagi bersama kita Royston. Cek One, two, three, four. Jadi, alhamdulillah Kang Hafid, diri saya dan Kang Akbar. Di sini kita akan memulai dengan materi dari Kang Hafid. Iya, alhamdulillah. Materi apa ya? Ngomongin Ramadan dong. Ramadan ya. Ya, sebenarnya berbicara Ramadan ya. Ya. Ya, mungkin teman-teman sebelum berbicara Ramadan berkaitan dengan bulan Ramadan, ini saya analogikan seperti kita mendapatkan hadiah. Saya tanya ke teman-teman, biasanya kalau mendapatkan hadiah itu seneng atau enggak? Senang. Seneng, seneng ya. Iya Kang. Kalau hadiahnya sudah nggak ada, Sedih. nggak, maksudnya hadiahnya nggak ada gitu, hilang, bisa hilang atau Kecewa. bisa ini gitu kan, kecewa. Kecewa. Nah, sama halnya dengan Ramadan, ibaratkan dengan hadiah ketika kita menjelang Ramadan. Makanya kenapa ada ungkapan kita harus bahagia ketika datangnya Ramadan dan bersedih ketika perginya Ramadan. Karena ibarat hadiah tadi, ketika kita yang mendapatkan hadiah pasti kita senang gitu ya. Ya. Jika hadiahnya hilang, baik itu mungkin rusak atau hilang atau apa gitu ya, kita sedih. Kenapa dianalogikan dengan hadiah juga? Karena Ramadan itu bulan yang banyak hadiahnya. Ya, bahkan tidur pun dapat hadiah. Ya, hadiah berupa pahala kan, tapi jangan kebanyakan tidur ya, katanya gitu. Tapi itu nggak ada hadisnya sebenarnya ya. Kalau tidak nanti I- mati dong Kang. Iya, nggak ada sih tidur gitu. Maksudnya berpahala lah. Karena kenapa? Bukan karena tidurnya, tapi karena kita dijaga dari yang tidak baik. Bukan karena niatkan tidur, tapi niatkan untuk menjaga kita dari yang tidak baik. Mungkin ketika tidur, ada nggak orang tidur bisa ngegibah Nggak ada. atau ngomongin orang lain Mana bisa tuh atau Kang? main atau scroll yang tidak baik, kan nggak mungkin. Yang tidur mah paling mimpi ya, mimpi kebaikan mungkin ke apa gitu. Mungkin bisa Kang. Iya, jadi berpahala. Makanya ketika kita datang menyambut datang Ramadan, seperti kita halnya mendapatkan hadiah. Dan kenapa dianalogikan dengan hadiah? Masya Allah luar biasa gitu ya. Karena sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW gitu. Dalam sebuah riwayat gitu, dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan. Allah mewajibkan atas kalian berpuasa, dan pada bulan itu pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Ini ada hadisnya dari hadis riwayat Imam Ahmad ya. Ini Masya Allah luar biasa, berarti keberkahan dan kebaikan di dalamnya. Udah berkah baik, berarti hadiahnya banyak kan tadi. Dia dengan hadiah, hadiahnya banyak. Yang jadi pertanyaan, bagaimana kita mendapatkan hadiah itu, yang mendapatkan kebaikan itu, keberkahan itu. Bagaimana bisa pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Kan harus ada upaya. Sebagai seorang manusia gitu, yang hidup gitu ya, harus ada upaya kan, ada ikhtiar. Tidak hanya ya diam diri aja gitu, menyambut keberkahan, menyambut hadiah. Padahal di depan mata kita ada hadiah. Ya ibarat lomba gitu ya, 17 Agustus. Oh, di 17 Agustus kemerdekaan ya. Saya teringat juga tuh, Ramadan itu kan harusnya kita merayakan kemerdekaan ya di tanggal 9 Ramadan ya. Ya, pas. Iya, pas 9 Ramadan kalau tidak salah itu kemerdekaan Indonesia. Hari sahur itu ya? Ketika sahur prosesnya ya. Ya, Prosesnya. Ya, kita ngobrol-ngobrol aja ya. Saya diingatkan gitu ya, bahkan sejarah, saya nggak tahu nih anak yang belajar sejarah nggak teman-teman di SMA. Kayaknya sejarahnya begitu-begitu doang ya, Pak. Ya. Tahun 17 ada nggak sejarah bahwa kemerdekaan kita di bulan Ramadan? Proklamasi. Proklamasi, proklamasi atau ya proklamasi ya kemerdekaan di bulan Ramadan 17 Agustus itu bertepatan dengan 9 Ramadan. Ada nggak di buku sejarah? Ya, ada. Wah, ini harus diajukan supaya sejarahnya dibuka. Ya, atau guru sejarah dia harus membuka ya, bahwa 9 Ramadan bertepatan dengan 17 Agustus dan kemenangan. Bahkan di sejarahnya, kemarin saya baca ya, di arsip sejarah itu, Bung Hatta waktu itu dan berkumpul di Jalan Pegangsaan Timur ya. Nomor berapa tuh? Saya lupa saya. Dan itu nomor berapa? 56. Anak IPS ya, ada anak IPS, IPA semua kayak di sini. IPS, Jawa Akbar berarti harus tahu ini anak IPS. Kalau nggak tahu bahaya ini. Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Tahu nggak itu rumah siapa? Rumah orang pastinya ya. Nggak salah. Atau bukan kontrakan, bukan itu rumah. Laksamana Maila itu kejauhan. Ternyata itu rumah seorang Habib. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Bahkan ketika ingin memproklamasikan,
para panitia itu yang tim inti proklamasi yang ngetik segala macam. Itu sebelumnya konsultasi dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari ya. Waktu itu pimpinan Nahdlatul Ulama ya. Tulis sih bagaimana waktu yang tepat, dan ini waktu yang tepat kata Kiai Hasyim ya. Itu yang tidak ada di sejarah, itu harusnya ada ya di sejarah. Kok ke sana sih ini saya kemana-mana, nggak apa-apa ya pembuka dan berkomunikasi. Dan di sejarah tersebut Bung Hatta mendengar di sekitar Pegangsaan Timur itu riuh orang sedang mempersiapkan makan sahur. Bahkan ya ikut makan sahur ketika detik-detik proklamasi pengetikan teks proklamasi itu, Bung Hatta dan Bung Karno juga ikut makan sahur, dan para tim inti yang muslim ya terutama ya. Karena ada muslim juga kalau tidak salah di situ. Nah itu berarti bulan kemenangan juga kan? Tuh. Ditarik lagi ke belakang, menangnya di perang apa tuh, Badar ya. Kita 300 ribu ya, kita menang itu di bulan apa, di bulan Ramadan. Masya Allah ya, hadiahnya banyak bulan Ramadan itu. Dan ternyata amalan-amalan juga banyak di bulan Ramadan yang harus kita dapatkan pahalanya berupa hadiah tadi. Kalau puasa ya sudah wajib ya Ya. hukumnya, tapi kita juga ya tidak hanya untuk sebatas puasa gitu ya, tapi tidak mengejar hadiah-hadiah yang lain. Ya. Apa saja hadiah-hadiah itu? Yang pertama tentunya yang tidak ada di bulan yang lain gitu ya. Yang pertama tentunya ada namanya sahur. Makan sahur ada nggak di bulan? Ada kalau puasa sunat. Ya, tapi kalau sebulan full sanksi juga kita ya. Ada. Jadi ada namanya melaksanakan makan sahur. Ya, dalam hadis riwayat Ahmad, la tanazul ummati bi khairin ma akharus sahur wa ajjalul fitr. Umatku senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka mengakhirkan sahur dan menyegarakan berbuka. Nanti kedua berbuka ya. Mengakhirkan makan sahur. Jadi sunahnya makan sahur itu diakhirkan. Jam 2. Ya, jangan boleh jam 2, tapi kan bukan di akhir. Kecuali jam 2-nya di Eropa mungkin. Di UK di mana ya jam 2 ini. Tapi waktu Eropa beda kan? Iya. Melahirkan berarti sekarang kan subuh 4.38, 4.40 ya. Ya berarti jam 4 lah. Jangan jam sahur jam 3. Karena keutamaannya dalam kesehatan juga sama kan, di menjaga sistem pencernaan kita. Ya, untuk menjaga sistem pencernaan kita. Jadi diakhirkan. Dan ternyata menjadi sunnah Rasulullah SAW gitu. Dalam hadisnya juga mengakhirkan makan sahur. Dan di sahur itu ada keberkahan. Jadi ketika sahur perbanyak doa. Minta sama Allah ya. Mau PS berapa minta. Si kapan kasih PS? Udah nggak ke situ kan. Sekarang udah nggak. Mobile. Tapi di saya masih ada PS berapa gitu ya. Masih zaman? Enggak ya? PS5 paling di luar negeri. Pokoknya mintalah sama Allah maunya apa. Ya, kalau yang sekarang apa? Pengen anak muda sekarang apa sih? Yang HP ya handphone pasti. Handphonenya berarti yang Berapa? iPhone Pro berapa? 17. Hah? Pro Max. Ya, kalau itu Pro Max, saya ini apa namanya? Ya, Milanta ya, Milanta. Pro Max atau apa gitu. Silakan tuh perbanyak doa karena ada keberkahan. Udah iPhone berapa sekarang? 17 Pro Max. 17 ya. Iya, 17 Pro Max. Masya Allah. Bentar lagi udah 100 tuh. Nah, makanya mengakhirkan makan sahur. Yang kedua tadi menyegerakan berbuka. Dari hadis tadi menyegerakan berbuka. Jadi jangan pak kuat-kuat gitu. Ah, saya mah kuat. Nanti aja sampai Isya biar pahalanya banyak. Nggak ada itu. Ya, menyegerakan meskipun dengan seteguk teh, seteguk air. Dan Dua minimal sebutir kurma kan ganjil. gaji. Ya. Kenapa itu? Dari kesehatan juga ada kan menyegerakan, karena di sistem pencernaan kita ya tadi ketika puasa kan dipuasakan juga. Jadi pertama kalau sedikit jangan, banyak juga jangan karena kaget istilahnya ya. Jadi supnya aja dulu dengan air dengan kurma. Udah tuh salat dulu. Ya. Baru setelah salat mangga dilanjutkan mau makan berat atau enggak ya. Biasanya kalau langsung makan berat juga berat. Berat ke mata, berat ke tubuh. Ya, bangunnya susah. Apalagi mau tarawih. Nah ini keutamaan yang lain. Sholat tarawih. Kalau puasa atau berbukanya teman-teman amalannya salah, maka efeknya ke tarawih kita. Tarawihnya juga akan mengganggu gitu kegiatan tarawih kita. Jadi salah satu amalan sunnahnya itu melaksanakan tarawih. Karena tarawih ini tidak ada di bulan-bulan yang lain, hanya di bulan Ramadan. Jadi bersedih kalau teman-teman satu kali tidak tarawih. Meskipun mungkin
tarawih itu tidak berjamaah ya, tapi kita mengupayakan. Iya. Biasanya kan di pertengahan tuh ada jadwal buka bersama, sering dari SD sampai SMA. Tuh ada aja. Tuh kalau di list itu udah sebulan itu. Nah, kalau nggak ada itu. Nah biasanya itu bukan mengganggu sebenarnya. Ajang silaturahim kita niatkan. Cuma dan tidak mengganggu juga ibadah kita termasuk tarawih. Karena tarawih kan tidak hanya setelah Isya ya. Ya di sepertiga malam bisa tarawih juga. Bahkan lebih utama. Tapi kalau ya mazhab beberapa kita tarik ya setelah Isya supaya apa? Supaya memudahkan umat. Karena ibadah itu memudahkan kan, tidak memberatkan. Salah satunya memudahkannya dengan menarik setelah Isya. Ada 11, 23 atau ada lagi yang lebih kan boleh. Mau 25, 23 boleh itu. Tapi kan di kebanyakan apalagi mazhab Syafi'i ya sekarang Ya, di Indonesia itu mazhab Syafi'i 11 atau 23. Mangga itu Mas silahkan. Ya, jangan berdebat, tidak ada perdebatan lagi lah. Mau tergantung 11, wilayah Kang. 23. Ya, tergantung wilayah. Iya, tergantung wilayah, tergantung ustadznya, tergantung kiainya, situ Masjidnya. masjidnya gitu. Tapi yang pasti kita harus ikutin. Dan ternyata memang kan ditutup dengan sholat witir ya, Ya, kalau sampai tarawih. jam 3. Kita ikutin teman-teman sholat tarawih itu dengan witirnya. Hmm. Dulu saya pas sebelum mengaji dan kajian gitu ya, itu sholat witirnya nanti aja setelah sholat tahajud. Ya, karena tarawih itu masuk ke sholat malam, ya kita niatkan dan bagian dari ibadahnya yang berjamaah, ya kita ikuti dengan imam tersebut, jangan sampai putus, termasuk sholat witir. Kan saya pengen sholat tahajud gitu. Tapi kan biasanya dengan witir tuh dampingan kata siapa? Kalau sudah sholat witir ya udah tahajud tahajud aja gitu, nggak usah di itu. Gitu ya. Kalau sudah berjamaah, kalau sendiri teman-teman mau tarawih sendiri misalkan jam 2 gitu ya. Ya lanjutin aja tarawih, tahajud terus witir. Tapi kalau tarawihnya bersama berjamaah dengan imam, ikuti imamnya sampai witir, sampai selesai. Keutamaan seperti itu, jangan sampai terputus. Ya baru setelah teman-teman ikutin di setelah Isya itu sampai witir, boleh tuh sholat tahajud nanti ketika sebelum sahur mungkin ya. Nah itu keutamaan yang paling utama di bulan Ramadan. Kemudian kita perbanyak berdoa ketika berbuka puasa. Ya. Mungkin ada doanya berbeda, ada Allahumma lakasumtu wa bika amantu, ada zahaba zoma wa batal. Yang ada hadisnya sih zahaba zoma wa batatul puasa batal adu insya Allah. Itu yang ada hadisnya. Gimana kalau Allah malakasumtu? Doa itu tidak terbatas sebenarnya. Bebas kan? Boleh bahasa Arab, boleh bahasa Indonesia. Termasuk Allahumma lakasumtu itu bagian doa. Ya, meskipun tidak ada keterangan yang ada sahabat. Kalau mau lengkap ya boleh sahabat semua cuma baca Allahumma lakasumtu. Berarti lengkap tuh doanya. Karena ada kebaikan di dalamnya. Dan ketika berbuka puasa, selipkan doa juga. Ya. Kembali lagi iPhone Pro Max 17 misalkan. Apa doa di situ. Silakan diselipkan ya. Mungkin setelah lebaran dapat THR banyak gitu ya. Bisa kebeli. Ya, itu Masya Allah, tabarakallah ya. Jadi perbanyak hadiah-hadiah tadi. Maksudnya kita hadiah ya. Saya analogikan seperti banyaknya hadiah yang Allah berikan ketika bulan suci Ramadan. Termasuk kita amalan-amalan tersebut. Kemudian menjaga ucapan. Jaga ucapan, menjaga lisan. Gibah. Nah tadi salah satu mungkin kenapa kita diminta lebih baik tidur daripada tidak tidur ya. Atau lebih baik tidur karena kenapa? Mungkin ketika tidur kita terjaga dari lisan kita, dari mata kita, dari pandangan kita yang berbau tidak baik, perbuatan maksiat terjaga. Karena itu keutamanya. Bukan karena tidurnya beribadah, tapi karena menjaga yang siat atau tidak baik tersebut. Jadi kita berbanyak untuk menjaga ucapan agar tidak merusak pahala kita. Capek kalau istilah Sundanya itu capek gawe teka pakai, capek kerja tidak tidak kepakai atau tidak ada gunanya, tidak bermanfaat. Jadi kerja aja gaji mah nggak dapat ditunda. Siapa yang enak? Enak banget ya. Itu seperti itu. Tapi sama puasa juga. Kalau kita banyak gibah, banyak ngomongin orang, scroll yang macem-macem di HP, mengurangi pahala puasa kita gitu ya. Kemudian bulan puasa itu adalah bulan bersedekah. Ya, bersedekah. Ya, berbanyak berinfak kebaikan. Karena akan dilipat gandakan. Di bulan yang lain aja dilipat gandakan apalagi di bulan Ramadan ya. Dan perbanyak membaca Al-Qur'an karena itu Syahrul Quran kan? Dalam surah Ali Imran ayat 185. Ya, apa bunyinya? Bahwa Al-Qur'an diturunkan di bulan Ramadan ya. Ya, di bulan Ramadan dan itu
salah satu keutamaan ya. Makanya ada nuzulul Quran, turunnya Quran ya. Bahkan di kampung-kampung di daerah-daerah itu ada peringatan nuzul Quran. Karena sahur Quran bahkan satu ayat yang kita baca, satu huruf dan satu lembar dan seterusnya itu mendapatkan kelipatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu dalam membaca Al-Quran. Kemudian, nah ini yang di akhir-akhir Ramadan, bagaimana kita mendapatkan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala tersebut dan tidak hilangnya hadiah tadi, melaksanakan iktikaf ya, di 10 hari terakhir Ramadan. Ya, jadi keutamaannya Masya Allah luar biasa itikaf di 10 hari terakhir Ramadan. Ya, karena ada dalam Al-Quran juga bahwa kita diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk berkumpul di rumah Allah, Ka'bah waktu itu. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu atau Ka'bah tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia. Dan ingatlah ketika aku katakan jadikanlah sebagai makom Ibrahim sebagai tempat sholat dan kami wasatkan pada Ibrahim dan Ismail bersihkanlah rumahku dan orang-orang yang tawaf, yang itikaf tuh ada di situ. Dan yang ruku dan sujud. Itu di Quran. Dan ternyata di sirahnya, di riwayatnya, Nabi itu mengadakan atau melakukan itikaf di 10 hari terakhir Ramadan sampai meninggalnya. Jadi keutamaan kan? Bahkan katanya di hari-hari ganjil. Tapi kita jangan pilih-pilih. Hari ganjil aja. Di 10 terakhir Ramadan itu. Baik hari ganjil maupun hari genap. Katanya ya itu kan riwayat ya. Yang mengatakan bahwa hari ganjil ada tuh Lailatul Qadar. Tapi tidak memungkinkan lagi juga hari genap juga ada malam Lailatul Qadar gitu. Makanya kita kejar di malam-malam 10 terakhir Ramadan itu. Jadi jangan sia-siakan. Ya, kalaupun tidak bisa full 10 hari, ya mungkin bisa kita istilahnya apa ya? Malamnya kemudian bisa pulang. Bahkan kalau orang yang menyempatkan itu Masya Allah di masjid itu. Kalau di Bandung itu penuh ya. Di mana tuh yang Habibur Rahman ya? Sampai apa namanya? Di camp apa tuh ngecamp ya tenda gitu penuh itu di Bogor di mana ya kira-kira banyak sih sekarang di Alhamdulillah juga di PB ya terus di beberapa masjid juga masjid masjid Wika juga mulai ya Wika juga ya nah itu Masya Allah luar biasa udah mulai ada siarnya gitu siar Ramadan di 10 hari terakhir Ramadan jangan sampai kita sia-siakan 10 terakhir Ramadan itu dan orang yang mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar itu orang yang nanti di 11 bulan berikutnya yang akan ketahuan gitu ya yang meningkat ibadahnya yang meningkat keimanannya yang meningkat taqarrub ilallahnya kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala di 11 bulan selain bulan Ramadan dan bahkan dalam riwayatnya sahabat Rasulullah SAW itu ketika meninggalkan Ramadan itu berevaluasi sampai 6 bulan berikutnya. Ya. Evaluasi itu apakah 6 bulan berikutnya itu sama dengan Ramadan amalan-amalannya, amalan kebaikannya atau justru melemah gitu ya. Nah ini kalau melemah berarti evaluasinya ya tadi mungkin tidak dapat keutamaan Lailatul Qadar, tidak dapat keutamaan hadiah-hadiah tadi ketika bulan Ramadan. Jadi amal-amal itu yang kita kejar, hadiah-hadiah itu yang kita harus kejar. Mendapatkan pahala ya dari mulai puasanya, dari mulai sholatnya, dari mulai ngajinya, sedekahnya, infaknya, beritikafnya, mengaji Qurannya dan seterusnya itu. Bahkan tidurnya kita niatkan untuk ibadah, untuk menjaga lisan kita, menjaga anggota tubuh kita dari yang tidak baik atau maksiat. Niatkan ketika mau tidur. Kalau tidur niatkan itu insya Allah tidurnya berkualitas meskipun Sedikit. meskipun banyak. Jangan sering-sering Kang, nanti ketiduran. Meskipun banyak. Nanti ketiduran. Meskipun banyak itu berkualitas ya. Banyak juga berkualitas. Banyak nggak berkualitas ada ya tidak berkualitas. Nah itu ya. Jadi mari kita sama-sama ya teman-teman dimanapun berada, teman-teman Hisdok, Hisma dan yang lainnya gitu masyarakat umum, kita sama-sama raih keutamaan hadiah di bulan keberkahan dan penuh kemenangan ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya gitu ya. Insya Allah di bulan Ramadan ini kami dari segenap tim Rahis Talk mengucapkan mohon maaf lahir batin. Pas Ramadan ya udah Ramadan ini. Ya udah Ramadan ya. Ya, berarti nggak apa-apa lah pokoknya. Mohon maaf kalau ada selama mungkin di bulan selain Ramadan banyak khilaf salahnya gitu ya. Mari kita raih keutamaan-keutamaan amal-amal di bulan suci Ramadan. Wallahu a'lam. Ya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Biasa, silakan. Oke, sekian pembicaraan dari Kang Hafid, luar biasa, Masya Allah, makasih materinya buat kita ke depannya. Oke,
Sebelum itu kita alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Amin. Kembali lagi di Noise Talk. Right, sir. Right, chef. Right. Oke,